Mengubah subjek pada sebuah formula. Ini mungkin masih agak asing ya, mengubah subjek pada sebuah formula. Secara nggak langsung sebenarnya kalian udah pernah ngerjain atau mungkin pernah ketemu tapi nggak tahu itu nama apa, materinya tuh apa gitu. Dan kayaknya di sekolah-sekolah di Indonesia nggak pakai istilah ini ya. Langsung aja gitu kan, mengalir begitu aja bab besar. Lalu kemudian di dalam bab tersebut ya, ada mengandung submateri ini, yaitu mengubah subjek pada sebuah formula. Maksudnya apa? Nah, misalnya gini, ya, misalnya gini, ada rumus, ya, rumus volume, ya, formula itu kan rumus ya, jadi kita formula itu kan berarti bahasa gampangnya adalah rumus gitu. Nah, maksud dari mengubah subjek pada sebuah formula ya, berarti maksudnya adalah ya apa? Ya. Maksud atau tujuan ya, tujuan ya dari materinya itu adalah mengubah ya, mengubah apa yang dicari. Nah, pada sebuah rumus. Nah, gampangnya gitu. Jadi kita mengubah apa yang dicari pada sebuah rumus. Ini formula sama dengan rumus ya. Jadi tujuannya adalah mengubah gitu apa yang dicari pada sebuah rumus. Misalnya gini. Ya, misal ya, diberikan rumus. Nah, misal rumus dari volume balok itu misalnya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini rumusnya. Kan yang ditanyain ini ya. Yang ditanyain adalah volumenya. Nah, ini yang kita sebut sebagai subjek. Nah, inilah subjeknya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan itu diganti, bukan volume, gitu. Ya, yang ditanyakan, ya, ya diganti jadi, ya, misalkan yang diganti jadi P misalkan, ya. Bagaimana kita mencari formula untuk mencari P dari formula ini? Gitu. Ya. Jadi P yang menjadi subjek. Gitu. Maka P sebagai subjek. Gitu. Ya, sebagai, ini campur ya bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nggak apa-apa lah. Kayak yang tadinya V sebagai subjek. Nah, jadi V sama dengan P kali L kali T. Gimana caranya P ini supaya jadi subjek? Nah, kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang ya, operasi-operasi bilangan yang kita tahu gitu kan pada aljabar. Nah, karena ini P dikali L dikali T dikali semua gitu ya, maka agar P terisolasi berarti kedua ruas dibagi dengan LT. Jadi langkah-langkahnya ya sama seperti kita mengerjakan persamaan pada umumnya gitu kan. Ya, jadi agar ya, P terisolasi. Ya, gue udah jelaskan apa itu terisolasi ya di video sebelumnya ya. Agar P terisolasi maka kedua ruas dibagi, ya, dibagi apa? Dibagi dengan L dikali T atau LT aja juga nggak masalah sih. Itu ya, dibagi L kali T sehingga rumusnya
Aduh, ya, atau formulanya ya, untuk mencari volume itu V sama dengan P dikali L dikali T. Begitu diubah dengan cara ini ya, dibagi dengan LT ya. Ini berarti L kali T. Nah, ini L kali T. Maka formulanya berubah. Jadinya V per L kali T sama dengan P. Nah, ini subjeknya berubah. Yang tadinya V jadi P gitu, melalui operasi bilangan atau operasi aljabar gitu ya. Pada umumnya kita pernah pelajari. Langsung aja mungkin ke contoh soal yang pertama ya. Apa nih? Misalnya ya, buatlah ya W sebagai subjek dari, misalnya bentuknya adalah 4 dikali ya, misalnya G min W ya sama dengan 5W min 3. Nah, tujuannya isolasi variabel W ya, atau isolasi W ke ruas kanan. Ke kiri juga boleh, bebas. Jadi karena kita mau isolasi dia di ruas kanan, berarti yang ada di kiri kita hilangin. Gimana caranya? Bebaskan dulu dia dari kurung ya. Bebaskan dari kurung atau selesaikan tanda kurung. Dengan cara apa? Kedua ruas. Nah, ini untuk gini, bebaskan W dari kurung. Kedua ruas dibagi 4. Nah, kita bagi 4 nih ya. Cara-caranya sih bebas, nggak mesti ngikutin gue gitu ya. Tapi kalau misalkan dibagi 4, oh ribet ya ternyata ya. Bukan dibagi 4 itu ribet. Lebih baik seperti ini. Isolasi W kedua ke ruas kanan ya, selesaikan ya kurung di ruas kiri. Nah, jadi biar kita bisa memisahkan antara G sama W nanti. Jadi kita selesaikan tanda kurungnya dengan cara apa? Perkalian distributif ya. Jadi 4 dikali G. Nah, 4 dikali dengan min W. Nah, di sini 4G ya, 4G min 4W sama dengan 5W min 3. Nah, kan kita mau mengisolasi ke ruas kanan kan. Berarti min 4W di kiri hilangin. Berarti 4G min 4W plus 4W sama dengan 5W plus 4W gitu. Ini min 3. Nah, 4W nya kan hilang nih. Min 4W hilang dari ruas kiri. Berarti kan jadinya ya 4G sama dengan 9W min 3. Nah, hilangin min 3 di ruas kanan. Jadinya ditambah 3 ya. Nah, ini juga tambah 3. Sehingga jadinya boleh dibalik ya. Jadi 4G plus 3 sama dengan 9W. Nah, agar ruas kanan tinggal W doang, jadinya kedua ruas dibagi 9. Sehingga hasilnya adalah 4G plus 3 per 9 sama dengan W. Nah, ini dia subjeknya.
ya, yang tadinya bentuknya begini ya, jadi begini. Jadi W sebagai subjek. Nah, contoh lagi misalkan apa ya? Nih. Nah, buatlah A sebagai subjek dari misalnya 14A plus 6W sama dengan AC ditambah 8W. Nah, terserah A-nya mau diisolasi di kiri, mau di kanan, bebas. Nah, kita coba isolasi A di kiri. Nah, A nanti sebagai subjek harus kita isolasi. Nah, jadi kedua ruas dikurangin AC. Jadi AC di ruas kanan tuh harus hilang. Jadi dia dikurang AC. Ini berarti plus 8W. Nah, ini berarti 6W. Ya. Plus ya. Ini min AC, ini berarti 14A. Nah, berarti ruas kanan menyisakan 8W. Nah, ini 6W, ini 14. Ya. 14A min AC. Nah, W ya 6W harus hilang juga nih. Jadinya 14A min AC plus 6W ya min 6W sama dengan 8W min 6W. Nah, hilang nih 6W-nya di ruas kiri. Jadinya 14A min AC sama dengan 8 dikurang 6 berarti 2W. Nah, ini ada 14A min AC. Kan kita mau jadiin A sebagai subjek kan. Berarti faktorin. Ya, gimana caranya A-nya ya menjadi faktor, bikin kurung. Ya, berarti ini ya A, berarti ini yang di sini 14 min C. Karena A dikali 14 ya 14A, A dikali min C ya min AC. Itu sama dengan 2W. Nah, agar A jadi sendirian, jadi subjek, ya makanya dia dibagi dengan 14 min C. Ini juga sama. Dibagi dengan 14 min C. Sehingga subjeknya adalah apa? 2W per 14 min C. Nah, ini subjeknya nih. Nah, mungkin ada yang pernah kebingungan gimana caranya, kayak kok tiba-tiba jadi begini ya. Semua nggak ada yang tiba-tiba ya, pasti ada sebabnya. Jadi rumus itu dibolak-balik ya, dibikin jadi berbagai macam variasi. Nah, ini melalui proses seperti ini gitu, operasi aljabar ya. Terakhir deh, yes, 3 apa nih? Buatlah A sebagai subjek dari ya misalkan S sama dengan U dikali T plus setengah AT kuadrat. Waduh, halo anak saintek ya, anak IPA, apakah kalian akrab dengan bentuk ini? Kalau nggak tahu kebangetan ya, ini adalah rumus kedua dari GLBB. Ya, kita diminta untuk mencari A sebagai subjek. Tadinya kan S, gimana caranya supaya jadi A? Gitu. Nah, isolasi A di kanan. Nah,
Pertama, hilangin dulu pecahannya nih. Kedua ruas dikali 2. Nah, kali 2 ya. Berarti ya, ini A. Nah, ini juga A. Jadi dikali A. Ya. Nah, ini berarti AS sama dengan, nah ini kali silang, nah itu kali distributif. Ya. A dikali dengan UT jadinya ya. Kok A sih, astagfirullah, kali 2. Mabok. 2, ini 2. Nah, berarti ini 2. S sama dengan 2 dikali UT jadinya 2 UT plus, nah ini kan setengah dikali 2 hasilnya 1 kan. 1 dikali AT kuadrat ya jadinya AT kuadrat gitu. Terus hilangin nih 2 UT-nya. Jadi kedua ruas dikurangi dengan berapa? 2 UT. Berarti ini juga min 2 UT. Ya, ininya 2S. Gitu. Plus AT kuadrat. Nah, ini berarti 2S min 2 UT sama dengan AT kuadrat. Nah, gimana caranya supaya A jadi subjek? Ya, berarti dibagi T kuadrat kedua ruasnya. Itu, ini juga dibagi T kuadrat. Nah, ini dibagi T kuadrat. Sehingga hasilnya A, ini berarti 2S. Nah, ini juga 2-nya bisa kita faktorin ya. Jadinya 2 dikali S min UT per berapa? T kuadrat. Bener gak ya? Bener. Oke. Nah, ini subjeknya A. Oke. Gampang kan? Gampang lah. Ya, alternatifnya lo anjay. Ya itulah cara mengubah subjek pada sebuah formula. Ini digunakan untuk mengutak-atik rumus. Gimana caranya satu rumus bisa jadi berbagai macam subjek atau yang ditanyakan.